yang sudah hadir di Zoom. Ini sepertinya di dalam satu Zoom ada beberapa nama ya. Bisa absensi di kolom komentar terlebih dahulu sebelum link absensinya kita bagikan. Misalkan saya mengetikkan Mega hadir gitu. Biar kita tahu siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang belum. Nanti yang belum akan kita hubungi Jabri satu-satu untuk segera gabung. Coba di, oke, Ayu sudah hadir. Baik, teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 13.06, sebaiknya kita mulai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sesuai dengan waktu yang kita sepakati, yaitu jam 13.00. Untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung, tolong eh, rekan-rekan, teman-teman yang kenal bisa dijabri temannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya cukup terdengar dengan jelas. Dengar jelas ya. Oke. Nah, baik, mohon maaf teman-teman jika terkendala jaringan kurang stabil atau saya yang lag, nanti tolong segera diinformasikan ya. Karena saya sedang berada di ruangan yang kurang cukup sinyal. Nanti saya akan geser gitu. Kalau sekarang sudah jelas teman-teman, bisa saya mulai ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Sebenarnya terkait dengan tes kemampuan akademik, ini sudah eh, isunya itu sudah lama beredar, tetapi baru bisa kita sharing ke teman-teman semuanya terkait dengan penjelasannya, lalu bagaimana nanti kita pelaksanaannya, karena kita menunggu websitenya siap. Jadi semuanya sudah siap, baru kita bisa share ke teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf dari yang mungkin bulan kemarin yang teman-temannya tanya, Kak,
bagaimana tes kemampuan akademik dan baru saja bisa kita sosialisasikan sekarang. Oke, terkait dengan tes kemampuan akademik, ini sebenarnya Maaf Ibu, tidak ada suaranya. terkait dengan tes kemampuan akademik, ini sebenarnya berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sebenarnya pembahasan kita ini nanti lebih santai saja karena sebenarnya dari tahun ke tahun itu pasti kita akan mengalami yang namanya ujian. Tetapi hampir setiap 3 tahun atau bahkan 4 tahun sekali itu mengalami perubahan. Dan TKA ini berlaku mulai dari tahun ajaran 2025 dan 2026. Sebelumnya kita menggunakan ada uji kesetaraan. Nah, yang perlu kita ketahui kali ini yaitu apa sih sebenarnya TKA? Apakah sama TKA dengan ujian-ujian sebelumnya? Kalau dulu itu ujian sekolah, ada uji kesetaraan. Nah, apakah TKA ini sama seperti itu? Dan bagaimana itu? Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2005, tes kemampuan akademik ini lebih untuk kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi kalau ujian nasional itu diukur capaian akademik untuk semua mata pelajaran, tapi kalau TKA ini tidak untuk semua mata pelajaran. Dan pengukuran capaian akademik ini dilakukan untuk persiswa, artinya capaian akademik setiap anak itu pasti berbeda-beda, walaupun belajarnya di tempat yang sama dengan tutor yang sama atau guru yang sama. Nah, tes kemampuan akademik ini nantinya akan diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Jadi benar-benar menerapkan prinsip kejujuran. Kemudian, nah, ini yang sering kita ditanyakan, Kak, TKA itu wajib diikuti oleh semua siswa enggak? Jika tidak, apakah ada konsekuensinya bagi yang tidak ikut? Ini saya munculkan di awal, biar teman-teman ada pertanyaan. TKA memang tidak wajib, sesuai yang ada isu di beberapa bulan ini. TKA memang tidak wajib. TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang mengikuti. Sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban atau tidaknya itu mengikuti tes merupakan dari hak individu. Jadi, tidak seperti UN, TKA ini diberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan apakah teman-teman semuanya membutuhkan tes kemampuan akademik ini atau tidak. Jadi sepenuhnya diberikan oleh kepada peserta didik. Namun sebelum memutuskan itu akan kami bantu untuk mempertimbangkan akhirnya kalian nanti mengikuti tes kemampuan akademik atau tidak. Gitu. Tidak ada konsekuensinya apabila murid tidak ikut tes kemampuan akademik dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan. Benar, kita tidak memberikan konsekuensinya, tetapi kemungkinan konsekuensinya datang dari tempat lain, seperti itu. Namun hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan mahasiswa baru. Hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya.
Karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Baik, sekarang kita ajak teman-teman untuk mempertimbangkan apakah nanti kalian memutuskan ikut atau tidak ikut TKA. Nah, tes kemampuan akademik itu apa sih tujuannya? Ada beberapa tujuan yang dicantumkan. Yang pertama itu untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi nanti tidak semua mata pelajaran akan diujikan. Kedua, untuk melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi, teman-teman di kelas akhir ini nanti tetap akan mengikuti 2 kali ujian. Yang pertama, tes kemampuan akademik yang insya Allah akan dilakukan bulan November. Dan yang kedua adalah ujian kelulusan, biasanya atau ujian akhir sekolah yang akan dilaksanakan di PKBM untuk menentukan kelulusan. Seperti itu. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan benar. Jadi, kalaupun teman-teman nggak ikut tes kemampuan akademik, itu tetap akan lulus kalau kalian mengikuti ujian kelulusan. Seperti itu. Tapi hasil tes kemampuan akademik ini sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Karena biasanya yang bersekolah di pendidikan nonformal pasti akan ditanya atau akan mendapatkan pertanyaan, apakah setara dengan SMA atau sekolah formal? Nah, hasil tes kemampuan akademik ini akan menjadi salah satu bukti penyetaraan dengan sekolah formal. Seperti itu. Dan hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, sesuai tujuan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2005, yang perlu kita garis bawahi yang ini, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Penyetaraan hasil belajar ini sebenarnya kita butuhkan sewaktu-waktu ketika kita berada di instansi pekerjaan atau di akademik, ketika melanjutkan sekolah, ketika diminta apakah setara dengan formal seperti itu. Apakah ijazah tidak bisa menyetarakan? Ijazah itu bukti bahwa kita pernah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau paket C. Tetapi untuk penyetaraannya antara formal dan non formal mulai tahun 2025-2026 ini menggunakan tes kemampuan akademik yang nantinya hasilnya akan berupa sertifikat. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ini pertanyaannya, murid SMK juga harus ikut TKA, padahal mayoritas ingin langsung kerja. Sama pertanyaannya dengan teman-teman yang ada di kejar paket. Kak, saya sekarang sudah bekerja, apakah saya tetap harus TKA? Nanti setelah kejar paket ini, saya berencana untuk tidak melanjutkan sekolah atau kuliah, tetapi saya langsung bekerja. Gitu. TKA memang tidak wajib, baik murid SMK maupun SMA, termasuk teman-teman yang ada di pendidikan nonformal. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA ini dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi capaian akademik yang diminta oleh dunia kerja. Jadi, secara contohnya seperti ini. Kalian kalau misalkan ingin melamar kerja, pasti teman-teman ingin berusaha untuk membranding diri, apa sih kemampuannya yang teman-teman miliki. Nah, hasil dari TKA ini bisa menjadi salah satu branding diri teman-teman. Misalkan teman-teman ingin bekerja di eh, toko, misalkan bagian kasir. Ketika teman-teman nanti memilih mata pelajaran, misalkan ekonomi, dan hasilnya memang memuaskan. Jadi teman-teman bisa membranding diri. Saya selama ini sekolah mendapatkan mata pelajaran ekonomi dan memiliki nilai yang maksimal.
itu sebagai salah satu branding teman-teman. Jadi bisa menunjukkan, selain menunjukkan ijazah, bisa menunjukkan hasil tes kemampuan akademik ini yang bisa teman-teman gunakan untuk membranding diri gitu. Jadi hal ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengikuti TKA ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke persyaratan peserta TKA. Siapa saja yang boleh mengikuti peserta TKA? Untuk teman-teman yang berada di Zoom ini atau di PKBM, yang kami undang untuk Zoom itu murid kelas 12 program paket C atau bentuk lain yang sederajat jalur pendidikan nonformal dan teman-teman yang sudah berada pada semester terakhir pada program pendidikan atau bentuk lainnya yang setara dengan SMA yang memiliki laporan hasil belajar dari kelas 10 semester gasal hingga kelas 11 semester genap. Jadi teman-teman yang sekarang sudah berada di kelas 12 otomatis nanti akan kami daftarkan untuk menjadi peserta TKA. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, Kak, kami menangani anak kebutuhan khusus, ada siswa dari kelas 12 yang kebutuhan khusus. Apakah tetap mengikuti TKA? Gitu. Murid dengan kebutuhan khusus itu dapat mengikuti TKA, kecuali murid yang memang memiliki hambatan intelektual, bisa mengajukan untuk tidak mengikuti TKA. Baik. Kemudian untuk peserta program paket A, paket B, paket C, apakah juga ikut TKA? Peserta pendidikan jalur nonformal atau kita saat ini yang ingin mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar perlu mengikuti TKA. Jadi kami sarankan untuk teman-teman semuanya yang ada di kelas 12 PKBM Budi Utama untuk mengikuti tes kemampuan akademik entah itu yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau ingin belajar ke luar negeri, atau yang ingin lanjut bekerja. Seperti itu. Karena nanti hasilnya, walaupun sekarang teman-teman tidak membutuhkan, pasti nantinya sewaktu-waktu pasti kalian akan membutuhkan. Nah, ini yang menjadi kewajiban dan hak peserta tes yang perlu teman-teman ketahui, yang itu yang nomor satu, mendaftar keikutsertaan TKA pada satuan pendidikannya dengan mengisi format surat pernyataan keikutsertaan TKA dan ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Jadi teman-teman, setelah kegiatan ini, kita akan membagikan surat pernyataan keikutsertaan TKA. Nah, surat pernyataan itu harus benar-benar teman-teman isi sesuai kesadaran dan nantinya harus ditandatangani atau diketahui oleh orang tua atau wali murid. Seperti itu. Yang kedua, menentukan dua mata uji pilihan untuk jenjang SMA atau MA paket C setara sederajat dan SMK atau MAK. Nah, nanti kita bareng-bareng gimana sih? Kak, aku mau milih mata pilihannya itu masih bingung. Nanti kita akan beri waktu teman-teman untuk berpikir maksimal 1 minggu untuk pengisian surat pernyataan keikutsertaan. Jadi silahkan dipikir-pikir secara matang-matang, diskusi dengan orang tua, atau browsing-browsing, atau Google, atau mempertimbangkan hal-hal lain untuk memilih mata uji pilihan jenjang SMA, MA, paket C sederajat. Kemudian menyerahkan dokumen digital pas foto terbaru 6 bulan terakhir. Jadi teman-teman nanti kalau yang dihubungi oleh PKBM karena fotonya belum terbaru atau merasa fotonya lama, tolong segera fotonya segera dikirim karena fotonya ini nanti akan menjadi foto di sertifikat ini, di sertifikat TKA. Atau teman-teman yang merasa sudah mengumpulkan foto dan merasa, Kak, foto saya dulu kayaknya jelek, saya mau mengirimkan foto lagi, silahkan segera dikirim dalam bulan ini. Kemudian memverifikasi data pribadi pada lembar DNS, perbaikan data nanti jika ada
data yang tidak sesuai, terutama tanggal lahir, nama ibu, itu semuanya otomatis tergenerate dengan kakak. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, Kak, saya biasanya namanya misalkan Mega biasa. Tetapi kok ini pakai H? Coba dicek kakaknya. Kakaknya ada hanya apa enggak Mega biasa atau ada ada satu huruf. Karena kalau tidak sama dengan Dukcapil, otomatis nanti kurang dari 95%. Kalau kurang dari 95%, otomatis nanti identitas kalian akan merah dan kita harus perbaiki sesuai dengan kakak. Jadi ketika teman-teman protes, misalkan namanya kok tidak sesuai dengan ijazah sebelumnya, misalkan coba cek kesesuaian data, terutama di Dukcapil, karena semuanya itu akan ngelink dengan Dukcapil, seperti itu teman-teman ya. Kemudian semuanya pasti sudah memiliki NISN, karena kalau yang belum memiliki NISN, pasti saat ini teman-teman sudah kami cepet-cepeti hubungi untuk kelengkapan datanya untuk pengajuan NISN. Nah, nantinya teman-teman mendapatkan kartu peserta setelah diterbitkan DNT oleh dinas. Mengikuti gladi bersih. Nah, ini yang jarang sekali teman-teman ikuti itu gladi bersih. Sebenarnya kita ada gladi bersih setiap ada ujian. Ini bisa teman-teman ikuti ketika kita share gladi bersih pelaksanaan TKA sesuai jadwal, teman-teman bisa hadir untuk latihan pengerjaan soal. Memang tidak kita wajibkan karena memang banyak teman-teman yang bekerja, tetapi kalau ada teman-teman kelonggaran waktu atau bisa tukar shift atau bisa hadir untuk melaksanakan gladi bersih, mending hadir gitu. Dan nantinya teman-teman juga mendapatkan kartu login, kemudian mengikuti seluruh mata uji sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, teman-teman mendapatkan hasil TKA berupa sertifikat hasil TKA. Oke, sekarang form pendaftaran TKA. Bentuk dari surat pernyataan yang akan kita bagikan ke teman-teman itu seperti ini. Di sini nanti akan ada identitas teman-teman, mulai dari nama, tempat, tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, NIK, jurusan, satuan pendidikan, NPSM, provinsi, kabupaten. Ini semuanya sudah ada namanya teman-teman nanti ya. Silahkan dicek namanya satu persatu apakah sudah sesuai. Dan yang masih kosong, nanti keikutsertaan TKA ini. Silahkan pilih salah satu, beri tanda centang. Kemudian, ini ada penjelasan mata pelajaran yang wajib kalian ikuti. Dan di sebelah sini ada beberapa mata pelajaran pilihan yang perlu teman-teman pilih dua. Antara pilihannya ada 18, teman-teman harus memilih dua. Kemudian nanti silahkan ditandatangani dan diketahui oleh orang tua atau wali murid. Kak, gimana Kak kalau orang tua saya sudah meninggal gitu? Yang selama ini ditunjuk jadi wali murid ya, yang akan tanda tangan. Seperti itu teman-teman. Atau kalau ada yang sudah menikah, bisa biasanya suami gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum memilih mata pelajaran pilihan, ini yang akan kita bahas. Gimana sih Kak caranya memilih mata pelajaran pilihan ini? Karena kemarin teman-teman kan sudah kami share link untuk memilih mata pelajaran pilihan. Dan ada beberapa teman-teman itu memilih bahasa Arab, bahasa Jerman, eh, dengan alasan karena tidak ingin kuliah. Bukan begitu ya teman-teman konsepnya ya. Karena nanti ketika kalian memilih bahasa Arab, kalau secara kemampuan kalian tidak mengetahui, itu nanti soal-soalnya pure menggunakan bahasa Arab, bahasa Jerman. Jadi jangan asal-asalan pilih. Tolong dipertimbangkan karena kami akan memberikan waktu 1 minggu untuk teman-teman diskusi dengan diri sendiri, dengan orang tua, atau dengan Bapak Ibu guru yang menurut teman-teman kalian percaya gitu. Jadi jangan asal milih. Saya sarankan. Nah, untuk instrumen TKA, maksudnya ini untuk soal-soal TKA, untuk kelas 12 nanti akan disiapkan oleh kementerian langsung. Jadi soal-soalnya itu diterbitkan oleh kementerian langsung. Kemudian
Instrumen TKA disiapkan berbentuk soal digital dalam sistem aplikasi yang disiapkan oleh kementerian. Kemudian, instrumen TKA merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Jadi, sampai saat ini berapa jumlah soalnya pun tidak ada yang bisa sharing. Gitu. Tetapi, nah, kita bisa melihat berapa sih kira-kira kisi-kisinya nanti ya. Sekarang ke mata pelajaran TKA. Teman-teman nanti di hari pertama itu akan mengerjakan 3 mata pelajaran wajib, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan di hari keduanya itu mengerjakan mata pelajaran pilihan. Oke, kita lanjut ke sebentar. Ki- Kita bahas ke pertimbangan pemilihan mata pelajaran ya. Nanti akan saya share di grup juga, tetapi akan saya bukakan dulu. Permen nomor 30. Nah, kalau teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini ada keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi tahun 340 nomor 345, maaf, tentang pertimbangan dalam pemilihan jurusan. Misalkan teman-teman ingin mengambil rumpun humaniora. Kemudian teman-teman ingin kuliah di prodi filsafat misalkan. Untuk teman-teman yang IPS, misalkan bisa memilih mata pelajaran pilihan itu sosiologi atau yang lainnya. Teman-teman ingin kuliah di jurusan ekonomi, program studi yang mata pelajaran pilihan yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk dipilih itu misalkan ekonomi dan matematika gitu. Kemudian ada misalkan prodi pertahanan yang menjadi pertimbangan misalkan PPKN seperti itu ya. Terus ada lagi misalkan ilmu dan sains pertanian untuk yang jurusan IPA misalkan mempertimbangkan mata pilihan, mata pelajaran pilihannya biologi. Kemudian kalau IPS karena nggak ada biologi, maka bisa mempertimbangkan untuk mengambil mata pelajaran pilihan matematika. Misalkan seperti itu. Jadi ini nanti peraturan Kemennya ini nanti akan kami share untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih mata pelajaran nanti ya. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di bidang kerja yang diminati, teman-teman yang ingin, Kak, saya belum pengen sekolah kuliah, saya ingin langsung kerja, nanti suatu saat pasti akan kuliah. Kalian ingin bekerja di bidang apa? Misalkan memang di bidang administrasi atau di bidang yang sering bertemu dengan banyak orang, bisa misalkan mempertimbangkan mata pelajaran sosiologi yang berhubungan dengan sosial, misalkan seperti itu, atau misalkan matematika, atau misalkan ekonomi, karena memang ingin melamar di misalkan pusat perbelanjaan, pertokoan, atau seperti itu. Jadi, mata pelajaran pilihan itu jangan asal-asalan kalian mengambil bahasa Jerman. Ketika kita tanya, kamu apakah memang ada kemampuan di dalam bahasa Jerman, atau nantinya ingin pergi ke Jerman, atau seperti itu? Enggak, Kak, saya asal. Karena saya tidak ingin, jadi tidak seperti itu, teman ya. Karena hasil dari TKA ini bisa untuk membranding diri kalian. Misalkan nanti hasilnya pada pelajaran misalkan ekonomi. Saya ekonomi dapat nilai 95. Kalian ketika melamar pekerjaan, apa kemampuan yang kalian miliki? Misalkan seperti itu. Kalian bisa menunjukkan, saya pernah mengikuti tes kemampuan akademik yang diselenggarakan langsung oleh kementerian, soal-soal dari kementerian dengan hasil 95. Istimewa. Seperti itu. Jadi, itu yang nantinya diperlukan oleh teman-teman gitu. Atau kalau misalkan masih belum tahu, nanti saya ke PTN atau langsung bekerja. Ini pertimbangan ketiga itu mata pelajaran yang
selama ini dipelajari atau yang teman-teman kuasai yang pilih. Kak, saya pilih geografi atau biologi karena selama ini saya memang mampu di sana, saya suka di sana, silahkan. Silahkan pertimbangan seperti itu. Jadi, untuk pertimbangan pemilihan mata pelajaran yang kami sampaikan ini menjadi beberapa pertimbangan untuk kalian memilih nantinya seperti apa. Kalau memang belum ada pilihan atau memang belum pengen kuliah, belum pengen bekerja, jangan asal pilih. Pilih yang poin nomor 3, yang mata pelajaran yang selama ini teman-teman minati, gitu. Misalkan fisika, oke, berarti ambil fisika. Misalkan teman-teman minat ke geografi, oke, ambil geografi. Ya, semoga yang kami sampaikan ini bisa diterima teman-teman ya. Jadi nanti ketika pengisian surat pernyataan tidak ada lagi yang memilih bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau apa dengan alasan karena tidak tahu atau asal-asalan karena tidak mau kuliah. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk soalnya. Di tes kemampuan akademik, ada beberapa yang tanya dengan AMP, Kak. Jadi, setiap mata uji di tes kemampuan akademik, nanti ada dua jenis soal, yaitu soal tunggal dan soal grup. Benar. Soal tunggal itu merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Soal grup, sekumpulan soal, ini maksudnya seperti ini. Biasanya itu ada stimulus. Kalau soal itu biasanya ada bacaan yang disebut dengan stimulus, ada yang enggak. Nah, kadang ada yang berdiri sendiri, kadang ada yang satu stimulus, itu ada beberapa soal. Seperti itu, maksudnya soal tunggal sama soal grupnya itu. Jadi ketika ada bacaan yang agak panjang, itu kemungkinan dibuat untuk beberapa soal. Jadi silahkan dipahami nanti soalnya, bacaannya maksudnya. Stimulusnya silahkan dipahami untuk mengerjakan beberapa soal. Kemudian ada 3 bentuk soal dalam TKA. Pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda model multiple choice sama pilihan kompleks kategori. Yang pilihan ganda sederhana itu seperti biasanya ada soal, kemudian ada satu pilihan jawaban yang benar. Gitu. Itu dan saya harap teman-teman walaupun nanti nggak ada isian atau isian singkat atau uraian, itu teman-teman jangan pernah menggunakan metode lama. Maksudnya menghitung kancing atau menghitung bintang di langit atau seperti itu enggak, jangan. Benar-benar baca soalnya. Kalau memang teman-teman nggak tahu ini selama ini kok kayaknya nggak ada ya yang masuk di otak ya di pembelajaran selama ini, silakan pertimbangkan kira-kira jawaban yang benar seperti apa. Karena nanti akan mempengaruhi ke skor. Skornya akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi jangan mempertimbangkan kancing baju gitu. Nanti takutnya kancing bajunya 3, ternyata pilihan jawabannya 5. Kan bingung ya teman-teman ya. Jadi jangan. Karena dulu ada, Kak saya belum siap, belum pernah belajar. Kalau saya ngawur bagaimana? Nanti yang rugi kalian sendiri gitu. Kemudian pada soal pilihan ganda kompleks, terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Itu pasti kalian akan diberikan penjelasan, eh, ini jawabannya lebih dari satu. Jadi silahkan pilih jawaban 2 atau 3 seperti itu. Nanti pasti akan di soal itu ada penjelasannya. Kalau sudah ada penjelasannya, pilihan yang benar lebih dari satu, ini jangan dipilih satu. Minimal kalian pilih 2, seperti itu. Karena kalau dipilih satu, otomatis jawaban kalian salah. Nah, kalau soal pilihan ganda kompleks, ini nanti akan diberikan seperti kolom kosong. Nanti kalian harus memilih benar, salah, sesuai atau tidak sesuai. Seperti itu. Jadi bentuk soalnya seperti itu saja, nggak ada yang uraian panjang atau isian. Jawabannya sudah ada, tapi itu tadi, jangan menggunakan metode lama, menghitung kancing atau menghitung bintang itu jangan, ya. Oke, sekarang kita ke hasil tes kemampuan akademik. Nanti
Hasil tes TKA ini disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 9. Kalau hasil TKA nanti ada sertifikat itu ada bentuk nilainya yang kalian akan dapatkan dan kategori capaian TKA. Oke, kemudian peserta dari jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal yang telah mengikuti TKA berhak memperoleh sertifikat hasil TKA. Jadi semuanya akan mendapatkan sertifikat hasil TKA. Kalau dulu ada uji kesetaraan, itu kalau teman-teman mencapai capaian, itu akan mendapatkan sertifikat dengan berlogo Garuda. Kalau sekarang, insya Allah semuanya akan memperoleh sertifikat hasil TKA, hanya saja yang membedakan di sini skor sama kategori capaian. Hasil TKA dilaporkan dengan dalam rentan nilai 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma. Kemudian kategori capaian hasil TKA itu istimewa, baik, memadai, dan kurang. Nah, kalau kalian tanya sekarang, Kak, istimewa ini rentang nilai dari berapa sampai berapa? Dari hasil sosialisasinya kemarin dengan kementerian, itu kementerian belum bisa menjawab untuk kurang ini berapa sampai berapa, memadai ini berapa sampai berapa, baik ini berapa sampai nilai berapa, dan istimewa ini sampai dengan berapa sampai berapa, belum bisa ada jawaban sampai di kategori capaian ini. Tetapi kami harapkan teman-teman dalam pengerjaannya nanti minimal mendapatkan kategori baik. Eh, Nanti yang lebih baik lagi mendapatkan kategori istimewa asalkan teman-teman benar-benar membaca soalnya karena biasanya kalau ada soal stimulus pasti jawabannya tidak jauh-jauh tidak jauh-jauh dari stimulus itu pasti ada di dalam stimulusnya itu yang penting teman-teman rajin membaca. Oke. Nah, pelaksanaannya nanti teman-teman akan dilaksanakan 2 hari. Sesinya itu biasanya kita mengambil di sesi satu yaitu jam 7.30 sampai dengan jam 10. Kami harapkan nanti teman-teman tidak ada yang terlambat. Misal mulai jam 7.30 berarti kalau bisa jam 7 sudah ada di sekolah. Karena kalau ada kelambatan berarti yang rugi bukan kami, tapi waktu teman-teman. Karena di sini sudah ada pembagian waktunya sendiri-sendiri. Misalkan latihan di awal sesi itu pasti ada soal latihan selama 10 menit, kemudian akan diarahkan ke soal bahasa Indonesia 45 menit, matematika, dan dilanjut kepada soal bahasa Inggris. Kak, ini soalnya habis matematika, kemudian bahasa Inggris. Iya, teman-teman, ini memang jadwalnya sudah seperti ini. Gitu, itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua itu baru di mata pelajaran pilihan. Sama, insya Allah nanti kita ambil yang sesi 1 jam 7.30 sampai jam 9.40. Di awal pasti kalian akan mendapatkan latihan 10 menit. Maksudnya latihan ini kalian untuk melatih caranya menjawab. Kalau yang pilihan ganda bagaimana dan lain-lain. Kemudian mata pelajaran pilihan pertama selama 60 menit dan mata pelajaran pilihan kedua. Seperti itu. Dan biasanya itu dilakukan kalau kita itu di hari Sabtu atau Minggu. Untuk teman-teman yang bekerja, saya himbau dari sekarang, biasanya sudah kita himbau dari jauh-jauh hari, kalau membutuhkan surat dispensasi kerja, silakan hubungi kami, akan kita buatkan surat izin untuk tidak bekerja selama 2 hari ini. Atau minimal ganti shift. Kalau nggak bisa izin di hari itu ganti shift. Shiftnya nggak bisa pagi lagi, tapi siang. Kalau malam nanti kalian paginya nggak fresh, nggak bangun, nanti mengerjakan juga susah. Seperti itu. Jadi teman-teman, karena ini event ini tidak dilakukan sepenuh seumur hidup ya. Momen-momen ini hanya kalian temukan di kelas 12, di kelas akhir, jadi tolong dipertimbangkan untuk diikuti gitu. Jangan, Kak saya bekerja nggak bisa gitu ya. Oke. Kemudian Kak,
Jika murid tidak ikut TKA sekarang, apakah bisa ikut tahun depan? Nah, kesempatan untuk mengikuti TKA diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kesempatan murid untuk mengikuti TKA hanya satu kali tiap jenjang. Jadi ketika kalian berada di kelas 12 saja, kecuali kalau kalian tidak ingin lulus, ih, dapat mengikuti TKA tahun berikutnya dengan status masih sebagai murid. Kalau kalian tidak ikut tahun ini dan kalian tidak lulus, berarti bisa mengikuti tahun berikutnya karena kalian dianggap masih siswa. Tetapi ketika kalian mengikuti TKA tahun ini, terus kalian merasa, Kak, saya nilainya masih rendah, misalkan masih yang paling bawah tadi apa ya nilainya ya? eh, Memadai. Saya ingin ikut TKA lagi agar nilainya menjadi istimewa. Jawabannya belum bisa ya teman-teman ya. Sementara ini TKA diberikan untuk teman-teman yang kelas akhir. Kalau misalkan nanti ada secara mandiri, otomatis nanti pembiayaan sendiri dan pendaftarannya itu lebih ribet. Tapi peraturan itu belum ada. Jadi maksimalkan kesempatan yang sudah teman-teman punya saat ini. Oke. Nah, apakah akan ada kisi-kisi atau contoh soal TKA? Kementerian mempublikasi kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur termasuk contoh soal. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Saya sharing ya. Ini nanti akan saya share juga. Hmm, oke. Ini nanti akan saya share ke teman-teman. Ini ada perkaban nomor 45. Ada semacam acuan yang akan menjadi soal di tes TKA nanti. Nah, di akhir dari perkaban ini nanti juga ada beberapa contoh soal yang bisa teman-teman pelajari. Misalkan ini memang agak ada sekitar 203 halaman. Misalkan ada mata uji pilihan bahasa Indonesia yang nanti keterampilan membacanya tentang teks informasi tunggal, teks informasi realisme, kosakata. Ini pemahaman tekstual. Di sini ada beberapa kompetensi yang diujikan. Nah, yang di akhir dari perkaban ini, nah ini ada beberapa contoh soal yang bisa teman-teman kira-kira, oh nanti kira-kira soalnya seperti ini. Nah, ini ada contoh soalnya. Bisa kalian baca-baca. Nah, untuk selanjutnya juga dari Bapak Ibu tutor PKBM dan SKB di Kota Surabaya dan Dinas juga mempersiapkan soal-soal untuk teman-teman latihan. Nah, soalnya nanti sampai minggu ini itu masih di evaluasi oleh dinas sebelum dibagikan ke teman-teman semuanya. Jadi nanti tetap akan ada latihan contoh latihan soal yang bisa dijadikan untuk teman-teman belajar. Nah, kalau yang akan ini latihan soalnya, contoh soalnya dari kementerian. Kalau misalkan yang dari Bapak Ibu tutor, nanti juga mengacu pada salinan perkaban nomor 45 ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Oke, kemudian ada kemarin beberapa teman-teman yang mengisi untuk kuliah di luar negeri. Apakah hasil TKA dapat digunakan untuk daftar kuliah di luar negeri? Hasil TKA ini kan sebagai tes terstandar yang menunjukkan kemampuan murid. Kalau selama ini kan yang diminta biasanya itu ijazah sama nilainya. Tapi kalau misalkan membutuhkan kalau dari instansi mendaftar kuliah di dalam negeri tergantung dari persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi atau institusinya. Bila mensyaratkan capaian akademik terstandar nasional, maka hasil TKA ini dapat digunakan sebagai lampiran untuk mendaftar kuliah di luar negeri. Jadi seperti itu.
karena persyaratannya setiap kampus itu biasanya juga berbeda-beda. Kemudian, nah, kalau apakah nilai rapot ini masih digunakan pada seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau sepenuhnya digantikan oleh TKA? Nah, untuk hasil TKA ini nanti digunakan masuk perguruan tinggi tetapi jalur prestasi. Kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi merupakan kewenang Kementerian Dikti Saintek, namun telah ada kesepakatan bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dalam hal ini, hasil TKA akan dijadikan validator rapot. Seperti diketahui, rapot merupakan sumber informasi untuk SNBP. Jadi, kemungkinan digunakan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah semua jalur masuk PTN akan menggunakan nilai TKA? Hal yang telah disepakati adalah TKA akan dijadikan sebagai validator rapot. Jadi, bukan satu-satunya yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi ya, tapi digunakan sebagai validator rapot untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Selebihnya, ketika ada jalur mandiri atau jalur SNBP, SNBP atau yang lainnya, itu tergantung pada kebijakan setiap perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu, gitu. Nah, kemudian teman-teman kita share juga pembiayaan TKA ini sudah masuk ke pembiayaan yang teman-teman lakukan selama ini. Jadi, kami mohon karena ini sudah kelas 12 bagi teman-teman yang merasa selama ini pembayarannya nanti dulu atau pengangsur kan selama ini kami memberikan keringanan untuk biayanya itu bisa diangsur karena ini sudah kelas 12 dan mendekati dengan ujian-ujian jadi bisa dipertimbangkan untuk segera diangsur hingga lunas. Untuk teman-teman yang belum lunas gitu ya. Oke. Nah, oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang di-sharing, boleh silahkan. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau Kak, sudah cukup jelas? untuk pelaksanaannya kapan ya? Udah ada info lebih Untuk lanjut mungkin? pelaksanaan November awal, cuma untuk tanggalnya itu belum bisa kita share ya. Kalau sesuai jadwalnya itu ada di November awal bulan. Untuk tanggalnya belum bisa kita share kalau belum pasti gitu. Nah, setelah ini yang teman-teman yang ada di PKBM bisa langsung mengambil surat pernyataan. Kalau untuk teman-teman lainnya, kalau memang belum bisa ke PKBM, silakan japri ke nomor PKBM di untuk minta surat pernyataan. Nanti bisa kalian print sendiri-sendiri, silahkan isi. Kami beri waktu hingga sekarang tanggal 11 September ya. Paling tidak tanggal 18 atau tanggal 19 itu sudah kalian kumpulkan. Nah, nanti kalau sudah kalian kumpulkan, silahkan pertimbangkan selama 1 minggu ini. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan, maka akan segera kami input di web. Karena kita juga ada batas waktu untuk kalian daftar. Batas waktunya itu tanggal 5 Oktober. Tetapi tidak mungkin kita mepet waktu di tanggal 5 Oktober itu buka web, terus mendaftarkan kalian untuk ikut TKA itu nggak mungkin. Pasti rame, pasti webnya nggak bisa dibuka. Jadi, tapi kalau kalian dalam waktu 1 minggu ini belum, Kak, masih kurang lama 1 minggu ini gitu. Ya sudah, paling enggak molornya 1 hari, silahkan di tanggal 19 atau maksimal di tanggal 22, seperti itu ya. Nanti setelah kalian print, kalian pertimbangkan, kemudian kalian tanda tangani dengan wali atau orang tua, silahkan dikembalikan lagi ke PKBM. Jadi kami punya bukti kalau kalian menyatakan mengikuti atau tidak mengikuti beserta mata pelajaran pilihan yang kalian pilih. Nah, segala bentuk informasi yang kita share tadi, yang seperti
Untuk bahan pertimbangan nanti kita akan share di grup, semuanya akan kita share gitu. Yang saya ini nanti semuanya akan kita share. Atau misalkan nanti teman-teman informasinya tadi kurang jelas, kegiatan ini kita record, jadi insya Allah nanti recordnya akan kita share juga. Baik, Kak. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya, bisa diikuti dengan baik. Ya, kisi-kisinya nanti juga dibagikan, kisi-kisi, terus untuk kemen, apa tadi yang nomor 45 untuk pertimbangan kalian memilih mata pelajaran, itu akan kita share semuanya. Kalau teman-teman sekarang sudah jelas, berarti teman-teman tinggal melaksanakan yang menjadi kewajiban teman-teman, yaitu mengisi surat pernyataan, kemudian cek data-data teman, kemudian belajar, kemudian nanti ikut melaksanakan TKA di bulan November, dan untuk kelulusan kemungkinan biasanya akan berada di bulan Maret sampai April gitu. Itu ujian kelulusan biasanya akan berada di bulan Maret April, tapi tidak sampai ke Mei. Mei biasanya sudah pengumuman kelulusan. Jadi nanti tinggal kita lihat libur panjangnya di hari apa antara Maret sama April itu untuk ujian kelulusannya. Seperti itu, teman-teman. Karena kalian sudah di kelas 12, segala aktivitas di luar pembelajaran semoga sedikit dikurangi ya. Kalian fokus ke pembelajaran ini, terutama untuk teman-teman yang ingin kemarin bercerita ingin melanjutkan ke sekolah ke PTN atau PTS atau yang lainnya. Silakan fokus untuk belajar gitu. Kemudian segala bentuk informasi yang terbaru termasuk soal-soal yang nantinya akan rilis akan kami share di grup. Jadi silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa-apa informasi akan kita update di grup. Seperti itu. Baik, sebentar. Sebelum meninggalkan grup, kita share dulu link absensinya ya, biar kita bisa mantau siapa yang sudah bergabung. Permisi Mbak Mega, ada beberapa pertanyaan lewat chat WA, mungkin bisa dibantu jawab. Boleh? Pertanyaan pertama, kalau siswanya berkebutuhan khusus, apakah boleh didampingi? Oke, ini di WA ya. Yang pertama, kalau berkebutuhan khusus, apakah boleh didampingi atau dibantu? Sebenarnya kalau untuk teman-teman berkebutuhan khusus ini nanti tidak wajib ya, terutama untuk berkebutuhan khusus yang intelektualnya eh, bukan kurang ya, belum memenuhi gitu. Itu tidak wajib mengikuti, nggak masalah. Tetapi kalau jika ingin, itu kalau pendampingan itu biasanya itu kita perlu izin ke dinas juga. Sebatas hanya mendampingi seperti apa yang diperbolehkan. Itu yang perlu kita diskusikan dengan dinas. Karena TKA ini kan mengukur capaian pembelajaran teman-teman. Kalau nanti dibacakan atau dibantu klik dan lain-lain nanti menjadi pertimbangan lain. Jadi perlu kita tanyakan lebih jauh ke dinas ya. Nanti kalau misalkan yang berkebutuhan khusus tetap ingin ikut dan ingin didampingi, silahkan beritahu kita. Kita akan sampaikan ke dinas bagaimana apakah diizinkan dan lain-lain, karena biasanya nanti pengawasnya bukan dari kita dan diawasi oleh dinas. Kalau hasilnya kurang, bagaimana? Kalau bisa, hasilnya dimaksimalkan terutama untuk teman-teman yang ingin menjadikan hasil TKA ini mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Tetapi kalaupun hasilnya belum memuaskan, jalur jalur masuk ke PTN itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Jadi silahkan memaksimalkan setiap jalur. Tetapi jangan mematok hanya satu jalur saja gitu. Karena kita nggak tahu rezeki teman-teman melalui jalur apa untuk masuk PTN atau dan lain-lain. Tetapi untuk tes TKA nanti silahkan kalian maksimalkan.
Kalaupun hasilnya belum masih memadai, kalau teman-teman sudah usaha maksimal, tetapi hasilnya tetap memadai atau kemampuannya teman-teman di bidang lain, bukan di bidang akademik, jadi nggak masalah. Jadi nanti selanjutnya yang perlu kalian kembangkan itu berarti nanti sesuai bidang teman-teman. Karena yang TKA ini kan yang diujikan kan eh, bidang akademik ya. Siapa tahu teman-teman di bidang akademiknya kurang, tetapi di non-akademiknya lebih oke, seperti itu ya. Tapi kalau yang ingin mengandalkan hasil TKA ini untuk masuk ke PTN, itu silakan dimaksimalkan. Tapi ini bukan satu-satunya jalur, karena biasanya jalur terbesar itu di tes tulis itu. Boleh atau tidak memilih mata pelajaran yang selama ini tidak ada di nilai rapot. Kalau berdasarkan peraturannya itu boleh. Kalau misalkan ingin pemilihan mata pelajaran itu disesuaikan dengan yang pertama itu nantinya teman-teman akan kemana gitu, akan kuliah kemana, itu yang menjadi pertimbangan salah satunya. Jadi ketika selama ini tidak dipelajari, ketika kalian mampu, ya silahkan diambil gitu. Kalian mengambil itu karena dengan alasan nantinya saya akan kuliah atau melanjutkan pendidikan atau meningkatkan kompetensi di bidang itu silahkan karena itu menjadi salah satu poin pemilihan mata pelajaran gitu jadi nggak masalah boleh kalau misal siswanya ambil TKA tahun ini tapi sekolah tidak meluluskan siswa tersebut apakah bisa ikut lagi di TKA tahun depan iya jadi kalau teman-teman ikut TKA di bulan November ternyata di bulan Maret atau di bulan April teman-teman nggak ikut ujian kelulusan. Jadi otomatis teman-teman nggak lulus. Kalau nggak lulus, menjadi peserta didik lagi di kelas 12 di tahun berikutnya. Otomatis mengikuti tes TKA lagi, gitu. Tapi semoga semuanya lulus semuanya ya, 100%. Amin. Kalau siswanya tidak ambil TKA tahun ini, tapi sekolah meluluskan siswa di tahun ini, apakah bisa ikut TKA tahun depan? Tadi sudah kita jelaskan ya, tetapi nggak apa-apa. Jadi kan yang ikut TKA ini data teman-teman kan masih di sekolah. Nah, ketika teman-teman sudah kita luluskan, data kalian itu sudah tidak berada di sekolah. Kalau kalian ingin ikut TKA lagi, itu belum bisa karena yang bisa melaksanakan TKA itu adalah lembaga sekolah. Seperti itu. Ketika kalian masuk lagi menjadi siswa sudah tidak bisa karena teman-teman sudah dinyatakan lulus kecuali kalau ada informasi dari kementerian, tapi itu kalian lakukan secara mandiri, bukan dari kami. Ada informasi dari kementerian, kalian tahu kementerian mengadakan TKA secara umum untuk teman-teman yang sudah lulus misalkan dan teman-teman ikut secara mandiri itu silahkan. Tetapi itu informasi seperti itu tidak ada. Jadi ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan ijazah sama hasil TKA, terus ikut lagi di tahun depan di PKBM Budi Utama itu sudah nggak bisa karena sudah bukan siswa di PKBM Budi Utama gitu ya. Kecuali kalau ada kementerian tiba-tiba mengadakan secara umum untuk siswa-siswa yang sudah lulus atau yang ingin TKA gitu, itu silahkan mengikuti secara pribadi, langsung daftar di websitenya seperti itu. Oke, udah yang ditanyakan lagi untuk yang teman-teman di PKBM boleh bertanya. Kalau yang di online ini sudah nggak ada, Kak, selesai semoga di print informasi boleh, ya. selesai di print boleh nggak kalau dikirim lewat JNE atau JNT gitu ke PKBM? Boleh, asalkan konfirmasi ke kita, Kak, saya mengirimkan paket gitu, kira-kira datangnya sekian gitu, biar
kita bisa lacak juga. Nanti kita informasikan ke Wahyu Putri, misalkan harusnya datang Seninnya sudah datang, tetapi ternyata sampai Selasa belum datang gitu. Jadi konfirmasi, tetap konfirmasi. Kita nggak bisa share data surat pernyataannya itu secara massal, misalkan di grup itu enggak, karena ada informasi tentang teman-teman semuanya. Jadi silakan siapa yang membutuhkan atau misalkan ingin dikirim lewat email gitu. Untuk pertimbangan mata pelajaran tadi, mata pelajaran pilihan, silakan dipertimbangkan terlebih dahulu. Nanti teman-teman ingin melanjutkan kuliah atau ingin fokusnya kemana. Kalau memang tidak ada fokus untuk kuliah dan lain-lain, silakan dipertimbangkan ingin bekerja di bidang apa. Kalau misalkan teman-teman belum ingin bekerja juga, misalkan ingin berwirausaha, silakan dipertimbangkan selama ini teman-teman mempelajarinya apa gitu. Jadi tiga itu yang perlu sekali kalian pertimbangkan. Gitu ya. Kalau misalkan informasi yang kami berikan hari ini, siang ini sudah jelas, informasi selanjutnya misalkan ada kekurangan informasi atau misalkan memang belum jelas, silakan ditanyakan grup dan pasti kita akan segera di grup. Itu ya teman-teman ya. Jadi grupnya tetap dilihat, harus banyak-banyak dicek juga. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Boleh kita dokumentasikan dulu? Teman-teman bisa Apakah coba on ada cam. yang bisa full on cam? Nanti yang di ruangan, boleh kita foto-foto juga. Kita yang di Zoom, bisa on kamera dulu, teman-teman. Lebih cepat, lebih baik. Atau sudah meninggalkan aktivitas? Hitungan kelima? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung siang ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi tahun terakhir di jenjang sekolah SMA sebelum teman-teman melanjutkan ke dunianya masing-masing. Maksudnya ke perkuliahan atau pekerjaan yang sesuai bidangnya teman-teman. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silahkan bisa japri kami di grup maupun di secara pribadi. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.